Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjabarkan pendapat kami dalam poin perbedaan sistem politik Indonesia. Orang-orang atau nama anggota kelompok yang akan menjabarkan poin per poin dalam perbedaan sistem politik Indonesia ini adalah Asbagas Kara, Bagus Sumbada Jalma, Denny Mulyana, Diki Gaulana, Zulham Masyidik, Erlangga Rosadi, dan Ferry Fadli atau saya sebagai moderator. Oke, poin pertama akan disampaikan oleh Asbagas Kara. Silakan. Pengertian sistem politik. Menurut pendapat Profesor Pamuji, sistem ialah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Politik berasal dari bahasa Yunani, polis artinya negara kota. Pengertian-pengertian dari beberapa ahli. Ramalan Surbakti memberikan pengertian sebagai berikut. Politik ialah usaha-usaha warga negara untuk membicarakan serta mewujudkan kebaikan bersama. Austin Rane memberikan pengertian politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintah, disebut sebagai public policy atau kebijakan umum. Harlan Laswell memberikan pengertian politik yang menyangkut proses penentuan who get what, when and how, siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus Sumbada Jalma. Macam-macam sistem politik. Banyak klasifikasi sistem politik yang diperkenalkan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut. A. Almond Powell. Sistem politik terbagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Sistem primitif yang intermiten, yaitu sistem politik yang mencerminkan adanya suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat agama. 2. Sifat tradisional dengan struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan subjek. 3. Sistem modern di mana struktur politik yang berbeda-beda berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik partisipan. 2. Samuel Huntington. 1. Sistem politik demokrasi, yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang, kekuasaan negara terbatas pada bidang-bidang tertentu, dan sebagai masyarakat memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri. 2. Sistem politik non-demokrasi, yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas beberapa orang yang atau kelompok orang, kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Sistem politik ini meliputi monarki absolut, kediktatoran atau otoriter, rezim militer, dan rezim komunis. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Denny Mulyana. Fred Werings. Pengertian menurut Fred Werings antara lain sistem politik asepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki badan eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian. 2. Sistem politik prosepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian, tetapi memiliki badan eksekutif. 3. Sistem politik ortosepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian, tetapi tidak memiliki eksekutif dan birokrasi. Poin selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Diki Gaulana. Sistem politik di berbagai negara. Menurut penjelasan Prof. Miriam Gudarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Secara umum terdapat 4 variabel dalam suatu sistem politik. A. Kekuasaan, B. Kepentingan, C. Kebijaksanaan, D. Budaya politik. Sistem politik demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Legalitas pemerintah dilandaskan bahwa pemerintah menjadi penyuluh dalam mengimplementasikan keinginan rakyat. 2. Pengarahan yang mengelola perundingan yang dilakukan demi mendapatkan legalitas dilakukan dengan cara pemilihan umum yang masuk akal. 3.
Yang akan terjadi, orang dewasa mampu ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan. 4. Rakyat mampu memilih dengan rahasia dan tanpa ada paksaan dari manapun. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Zulhan. Prinsip-prinsip lain yang terdapat dalam sistem politik demokrasi antara lain: 1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. 2. Pemerintahan konstitusional. Pemerintah berdasarkan hukum, rule of law. Sistem politik otoriter ini memiliki ciri-ciri khusus antara lain: 1. Negara memiliki satu ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan warga negara, meliputi kehidupan rohani serta fisik, dan setiap warga harus tunduk pada ideologi tersebut. 2. Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal. 3. Adanya kontrol yang tetap terhadap warga negara melalui kekuatan militer. Poin terakhir akan disampaikan oleh Erlangga tadi. Sistem politik ini juga memiliki prinsip-prinsip antara lain: pemusatan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu. Ketiganya dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga. 2. Satu partai politik yaitu partai pemerintahan, atau ada beberapa partai tetapi hanya ada sebuah partai yang monopoli kekuasaan. 3. Pemerintahan tidak konstitusional yaitu dijalankan berdasarkan kekuasaan di mana konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Perbedaan sistem politik demokrasi dan non-demokrasi (otoriter atau totaliter). Dalam hal perbedaan, kita melihat bahwa yang demokratis menghormati kepentingan dan kebebasan rakyat, sedangkan non-demokrasi memainkan kebalikan dari itu. Demikianlah hasil dari kelompok 2 mengenai perbedaan sistem politik di Indonesia. Untuk kesalahan ataupun tidak nyamanan dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.